Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kita nikmat sehat, juga nikmat yang masih banyak lagi yang tidak bisa terhitung oleh kita. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi terkait aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada latar belakang. Mengapa ada latar belakang di sini, yaitu untuk menjelaskan apa sih yang menjadi tujuan mengapa akhlak itu harus diterapkan. Ilmu pengetahuan dan akhlak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Ilmu memberikan pemahaman dan kemampuan berpikir, sedangkan akhlak mengarahkan ilmu agar digunakan secara benar dan bermanfaat. Oleh karena itu, ilmu yang dimiliki perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan dilandasi akhlak yang mulia. Jadi maksudnya jangan sampai kita hanya mengetahui ilmunya saja tapi tidak mengamalkan. Karena dalam agama Islam itu terbagi manusia itu terbagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama ada mukminun, kedua ada fasikun, ketiga ada munafikun, keempat ada kafirun. Yang pertama itu mukminun. Mukminun itu mereka tahu, mereka meyakini dan mereka melakukan. Kemudian ada fasikun. Fasikun itu golongan orang-orang yang mereka tahu, mereka yakin tapi mereka tidak melakukannya. Kemudian untuk munafikun, orang-orang munafik ialah golongan orang-orang yang mereka tidak tahu, mereka tidak yakin tapi mereka melakukan. Itu golongan orang munafik. Dan yang terakhir yaitu ada golongan orang-orang kafirun. Kafirun itu yaitu orang-orang yang tidak meyakini, tidak mengetahui dan tidak melakukan. Nah, jangan sampai kita tergolong ke dalam orang-orang fasikun, yaitu orang-orang yang tahu, orang-orang yang yakin tapi tidak dilakukan. Nauzubillah. Itu untuk latar belakang mengapa hal ini perlu diterapkan. Untuk selanjutnya itu ada cara mengaktualisasikan akhlak dalam kehidupan. Yang pertama yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan yang kuat dapat menjadi dasar munculnya perilaku baik dan kesadaran untuk berbuat sesuai ajaran agama. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji. Akhlak yang baik dapat terbentuk melalui kebiasaan seperti jujur, disiplin, sopan, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas. Itu cara mengaktualisasikan akhlak dalam kehidupan yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mengamalkan ilmu yang dimiliki. Ilmu yang dipelajari harus diterapkan dalam kehidupan agar memberi manfaat dan membentuk sikap yang bijak. Nah, itu untuk cara mengaktualisasikan akhlak dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya itu ada faktor pendorong yang dapat membuat kita mudah dalam menerapkan akhlak. Yang pertama itu tentang keimanan dan pemahaman agama yang baik. Pemahaman agama mendorong seseorang berperilaku sesuai nilai-nilai moral dan akhlak. Kemudian yang kedua, pendidikan dan bimbingan yang tepat. Pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan besar dalam pembentukan akhlak. Kemudian yang ketiga, teladan dari orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Contoh nyata dari orang-orang sekitar memudahkan seseorang meniru perilaku yang baik. Itu untuk faktor yang bisa mendorong dalam menerapkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu ada faktor penghambat penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa disebabkan karena lemahnya keimanan dan pemahaman agama.
Kurangnya pemahaman agama dapat menyebabkan perilaku menyimpang dari nilai akhlak. Yang kedua, pengaruh lingkungan dan pergaulan negatif. Lingkungan yang buruk dapat mendorong seseorang meniru perilaku yang tidak terpuji. Kemudian yang terakhir, penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi tanpa kontrol dapat memicu sikap tidak sopan dan menurunnya etika. Dan untuk kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa menerapkan akhlak itu ternyata suatu kewajiban bagi kita. Jangan sampai kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk menerapkan nilai-nilai akhlak yang telah kita pelajari. Allahu a'lamu bishawab. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.